Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak yang sangat Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan, di pertemuan kali ini kita akan kembali belajar ya. Tentunya anak-anak harus tetap semangat ya, walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita pelajari, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pahala yang tambah banyak ya. Karena di bulan puasa ini kita harus berlomba-lomba untuk mengumpulkan banyak pahala ya. Jadi termasuk kalian belajar seperti ini, maka kalian akan mendapatkan banyak pahala ya. Nah, jadi anak-anak tolong ikuti pembelajaran dan penjelasan Ustazah di pagi hari ini dengan baik, dengan semangat ya. Nah, di pertemuan kali ini, anak-anak, kita akan belajar fikih ya, tentang berdoa setelah sholat fardu. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak. Jadi, setelah kita sholat fardu dianjurkan untuk berdoa. Tentunya anak-anak sudah sering berdoa ya, memohon kepada Allah ya. Nah, jadi ikuti penjelasan Ustazah dengan menonton video ini dari awal sampai selesai ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Baik anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengertian doa. Doa adalah permohonan yang dimunajatkan kepada Allah SWT. Maksudnya, suatu amalan dalam bentuk yang diucapkan secara lisan atau dalam hati yang berisi permohonan kepada Allah, dengan selalu mengingat nama dan sifat Allah ya. Jadi doa itu adalah permohonan ya anak-anak, yang kita munajatkan kepada Allah. Nah, kira-kira permohonan yang seperti apa ya, yang sesuai dengan keinginan kita, harapan kita ya, yang kita mohonkan kepada Allah melalui doa ya, bisa diucapkan secara lisan maupun dalam hati. Tapi ingat anak-anak, permohonannya atau doanya yang baik-baik ya. Nah, doa juga dimaksudkan memohon kepada Allah agar tercapai apa yang diinginkan dengan perantaraan mengerjakan segala syarat dan menjadi sebab berhasilnya usaha tersebut. Nah, doa adalah takdir Tuhan untuk manusia. Nah, jadi kita itu ditakdirkan untuk memohon hanya kepada Allah ya, mengharap hanya kepada Allah ya, tidak boleh selain Allah. Jadi takdir kita adalah sebagai manusia ciptaan Allah itu harus memohon maupun berdoa hanya meminta kepada Allah ya. Nah, doa yang kita inginkan atau kita mohonkan kepada Allah itu sesuai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ya. Nah, agar tercapai doa kita, makanya dengan perantaraan mengerjakan segala syarat yang menjadi sebab berhasilnya usaha kita. Nah, ini adalah pengertian doa. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini adalah ayat surat Al-Mu'min ayat 60 ya, beserta artinya. Jadi anak-anak sudah jelas ya bahwa doa itu tertuang juga di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi kita sebagai manusia rajin-rajinlah berdoa memohon kepada Allah ya, karena Allah itu sangat menyukai hambanya yang rajin berdoa dengan kan mengingat Allah ya. Nah, selanjutnya tata cara dan adab berdoa. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tata cara dan adab dalam berdoa antara lain. Yang pertama, hendaklah di dalam berdoa berusaha memilih waktu-waktu yang mulia, seperti hari Arafah, Ramadan, hari Jumat, waktu sahur. Nah, ini kalian juga bisa membaca di buku LKS kalian ya. Nah, jadi berdoa itu kita berusaha memilih waktu yang dikabulkan ya anak-anak ya. Nah, ini contohnya seperti di hari Arafah, ada bulan Ramadan, seperti saat ini ya, kita sedang menjalankan puasa, maka kita harus banyak-banyak berdoa supaya apa yang menjadi harapan dan keinginan kita bisa terkabulkan ya. Nah, hari Jumat juga bisa, waktu sahur juga itu termasuk waktu yang mulia. Yang kedua, memanfaatkan kondisi atau keadaan-keadaan yang mulia seperti sabda Rasulullah SAW. Doa di antara adzan dan iqamah tidaklah ditolak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi ini juga bisa ya, di antara adzan dan iqamah termasuk waktu yang mulia untuk berdoa, insya Allah akan dikabulkan sama Allah ya. Nah, yang ketiga, hendaklah menghadap kiblat tatkala berdoa dan mengangkat tangan. Jadi anak-anak, kalau kita berdoa itu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Nah, dan mengangkat tangan. Dan yang keempat itu merendahkan suara. Jadi suaranya jangan terlalu keras-keras ya. Suaranya harus direndahkan pelan dengan ketulusan hati, keikhlasan kita meminta memohon kepada Allah. Yang kelima, tidak menyusahkan diri dengan bersajak di dalam berdoa. Nah, tidak boleh sambil bersajak ya. Kita berdoa sudah sesuai dengan kemampuan kita, keinginan kita, dan apa yang menjadi harapan-harapan kita memohon kepada Allah ya. Sebisa kita dengan bahasa apapun boleh ya. Yang keenam, tunduk, khusyuk, penuh harap dan rasa takut. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah itu benar-benar harus khusyuk ya, seperti ketika kita menjalankan sholat ya, harus benar-benar khusyuk, penuh harap supaya Allah itu benar-benar mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita ya.
Nah, yang ketujuh, berkeyakinan kuat akan dikabulkan doanya serta benar di dalam pengharapannya. Jadi kita itu harus benar-benar yakin, kita harus tetap berdoa kepada Allah walaupun kadang doa kita itu tidak langsung dikabulkan sama Allah ya. Jadi kita harus tetap berkeyakinan kuat bahwa doa kita itu didengar dan akan dikabulkan sama Allah asalkan doa kita adalah doa-doa yang baik ya. Nah, yang kedelapan, mengulanginya hingga 3 kali. Nah, ini perlu diulangi ya doanya sampai 3 kali. Nah, yang kesembilan, hendaklah mengawali doanya dengan zikrullah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Tidak langsung dengan meminta. Jadi kita harus berzikir dulu, awali doa kita dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu ya. Tidak langsung meminta atau memohon ya, tapi kita awali dulu dengan sholawat dulu ya. Nah, yang ke-10, bertaubat, mengembalikan sembahan-sembahan orang lain serta menyambut atau seruan Allah dengan penuh semangat. Nah, ini adalah 10 tata cara dan adab berdoa sesuai dengan buku yang ada di LKS kalian. Ya, bisa dipahami ya ke-10 tata cara dan adab berdoa ini. Nah, yang selanjutnya ini ada tata cara berdoa lagi tapi menurut buku yang lain. Ini sudah ambilkan dari buku lain ya, anak-anak. Nah, orang yang berdoa berarti sedang berkomunikasi dengan Allah, meminta agar keinginannya terwujud. Oleh karena itu, orang yang berdoa harus mengetahui tata cara berdoa. Ya, adapun tata cara berdoa setelah sholat fardu sebagai berikut. Yang pertama, bersih dan suci dari kotoran, najis, dan hadas. Ya, badan kita harus bersih ya. Yang kedua, memulai berdoa dengan ta'awud, hamdalah, dan sholawat. Nah, kita awali doa kita tadi anak-anak. Ya, jangan langsung meminta kepada Allah, tapi kita harus mengawalinya doa dengan zikrullah, menyebut nama Allah, atau dengan ta'awud, hamdalah, maupun sholawat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah setelah selesai berdoa. Nah, ini anak-anak tentunya sudah bisa ya, sudah paham ya. Kalau berdoa itu mengangkat kedua tangan. Setelah itu, ketika selesai berdoa, kita usapkan ke wajah kita ya. Nah, selanjutnya berdoa dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi berdoa harus benar-benar khusyuk ya anak-anak, penuh dengan harap, penuh dengan keyakinan, meminta sama Allah supaya Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, menggunakan lafal-lafal doa yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Ini untuk doa itu kalian bebas, yang namanya doa itu boleh pakai bahasa apa saja, lafal apa saja, yang penting tidak nyeleweng dari ajaran kita ya. Nah, yang selanjutnya, jika berdoa sendiri, melantunkan doa dengan suara yang lemah lembut. Nah, kalau tadi itu merendahkan suara ya, sama ya. Tidak boleh keras-keras. Tidak boleh sambil berteriak, tapi harus dengan lemah lembut. Ya. Selanjutnya, jika imam memimpin doa, melantunkan doa dengan suara yang dapat didengar jamaah, para jamaah mengamini doa dengan serempak. Ini adalah doa ketika kita habis sholat ya, bersama imam, sholat berjamaah, itu kan biasanya dipimpin sama imamnya. Jadi kita sebagai makmum tinggal mengamini saja ya. Yang selanjutnya, mengakhiri doa dengan sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan hamdalah. Jadi anak-anak, ketika berdoa itu diawali juga dengan sholawat dan diakhiri juga dengan sholawat dan hamdalah ya. Seperti itu adalah tata cara berdoa. Sampai di sini anak-anak bisa memahami? Alhamdulillah semuanya. Jika sudah bisa memahami, silakan benar-benar
bisa dipraktekkan ya di rumah ya setelah sholat fardu. Kalian bisa mempraktekkan untuk berdoa. Berdoa memohon kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Jadi anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan dari awal sampai selesai. Nah, untuk tugas kalian, silakan kalian kerjakan buku LKS-nya halaman 50, hanya soal portofolio. Ya, hanya ada 5 soal saja. Silakan itu dikerjakan untuk berlatih kalian di rumah ya. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita. Sekian dulu dari Ustazah ya, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Juga tetap jaga kesehatan. Semoga puasanya hari ini lancar ya. Nah, Ustazah akhiri, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.